cuaca masih dingin, masih hujan, tetap ada umatmu, tetap ada anak-anakmu yang bangun dan rindu untuk menyembah Engkau. Kami ada di tempat ini saat ini, menaikkan akan korban pujian kami, dupa pujian kami. Biar semuanya ini boleh menjadi kesukaan di hatimu Tuhan. Dan kami percaya bahwa pagi ini Kau juga akan berbicara untuk setiap kami. Biar Engkau beri pada kami hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengar apa yang ingin Kau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Tadi malam dahsyat ya hujannya. Saya selesai latihan di sini jam 10 malam ceritanya. Latihan buat tanggal 8. Karena kemarin kan ada persekutuan anak muda sampai jam 8 seperempat setengah 9, lalu kita baru mulai latihan sampai jam 10. Dan memang hujannya dahsyat, tempat yang tidak pernah bocor kemarin bocor semua ya. Makanya hari ini LED tidak bisa dinyalakan karena apa? Belakang panggung itu netes kemarin malam. Makanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kita hari ini tidak pakai LED dulu, tidak pakai LCD supaya aman ya, jangan sampai nanti ada terjadi korslet dan sebagainya. Dan hari ini sebenarnya saya mau sharing sesuatu di LCD, tapi karena tidak bisa nyala, jadi saya ceritakan saja ya. Judul hari ini sharing yang akan saya sampaikan adalah penantian yang manis. Ya, judulnya penantian yang manis. Saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan forwardan tentang bagaimana ada seekor anjing yang kebiasaannya itu menantikan tuannya pulang kerja. Tuannya itu kayaknya kerja di proyek gitu, sehingga tukangnya si tuannya ini selalu pulang naik mobil bak gitu. Dan dia itu rumahnya di luar negeri kan, jadi mobil baknya itu seringkali sudah kelihatan dari jarak mata. Karena kalau di Indonesia kan rumahnya rapet-rapet. Nah kalau di luar negeri kan rumahnya jarang-jarang. Jadi biasanya dari ujung jalan, dari horizon itu, anjing itu udah bisa ngelihat, oh itu mobil tuan saya itu titik itu loh. Nah biasanya kalau dia udah melihat akan mobil tuannya di titik garis yang paling terujung dari jalan itu, dia itu sudah berdiri di depan pintu si anjing ini. Dan sudah mengibaskan ekornya. Kalau anjing saya nggak punya ekor, dipotong waktu pas lahir. Tapi anjing ini ekornya panjang. Jadi dia tuh sampai di video itu dari belakang kan, di videonya sama si nyonya rumahnya ya. Itu ekornya tuh sampai kipit gitu. Sampai semangat banget gitu. Terus kipit. Terus dia nengok ke nyonyanya kayak gonggong, itu datang gitu. Terus nyonyanya ngomong iya I know dia bilang gitu. Terus dia nunggu karena jarak dari si mobil itu datang itu sampai ke halaman itu jauh masian. Tapi anjing ini sudah melihat tuannya datang dan dia menunggu, mengantisipasi kedatangan tuannya ini dengan sangat manis. Ya, dia sangat excited menunggu tuannya datang sampai akhirnya begitu tuannya nyampe halaman. Belum keluar mobil dia udah nerjang ke mobil dan dia udah biasa ya gini-gini ya ngeranggeh ke tuannya itu. Nah, saya juga punya seekor anjing ya, namanya Abon. Nah, karena nggak ada tayangannya, saya tadi udah mau nayangin fotonya tapi tidak ada, jadi bayangin aja ya kulitnya seperti abon warnanya. Nah, jadi si Abon ini adalah anjing kesayangan saya. Dan saya itu dari kecil yang mandiin, ya semua juga di rumah itu sayang lah sama dia. Tapi memang namanya anjing itu biasa cuma punya satu tuan. Ya, bagaimanapun dia sayang sama seisi rumah, tapi biasanya dia punya master atau tuan. Dan dia itu lengket banget sebenarnya sama tuannya itu. Dan kebetulan si Abon ini tuannya saya. Ya. Dia itu sangat sayang sehingga gini, saat dia itu sedang berbaring dimanapun di dalam rumah saya itu cukup besar. Tapi begitu ada bunyi kletek, pagar dibuka dan dia tahu saya lagi pergi, dia akan berdiri langsung. Walaupun tadi dia lagi rebahan dimanapun di dalam rumah, di sofa, di bawah sofa, di halaman belakang.
Tapi dia itu telinganya selalu berjaga-jaga. Gak tahu telinganya ini sangat peka. Sehingga saat ada bunyi kletak di pagar depan, dia itu akan langsung zet. Kuping naik, badan naik. Lalu begitu bunyi pagar, dia itu akan lari ke depan. Dan dia akan melihat apakah saya yang datang. Kalau saya yang datang dia akan menyambut. Kalau yang datang bom-bom atau orang lain, dia akan oh ya masuk lagi. Ya. Tapi kenapa Tuhan itu senang sekali dan menganggap anjing itu adalah binatang yang setia? Karena mereka itu memberi contoh kepada kita, itu loh yang namanya berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga itu adalah mungkin badannya bisa rebahan, badan tidur. Tapi hati, telinga, pikirannya ini menantikan orang yang dikasihinya itu. Kapan dia datang? Kapan aku bisa bertemu? Kapan aku bisa main bareng dia lagi? Kapan aku bisa ngeliat mukanya lagi? Kapan aku bisa berjumpa langsung sama dia? Nah itu. Nah tapi Tuhan ngomong, kalau nanti aku datang ke dunia ini, apakah aku akan mendapati iman di dalam bumi ini? Karena Tuhan itu menanyakan hal itu. Karena sebenarnya Tuhan itu mau tanya, kamu itu punya enggak penantian yang manis seperti itu saat aku itu datang kedua kali. Karena penantian itu ada 3 macam. Penantian yang manis itu didasarkan dengan cinta. Seperti apa yang anjing saya ini lakukan. Dia sangat sayang sama saya. Sehingga dia menantikan saya itu dengan excitement. Dengan suatu gairah. Sehingga saat baru pagar dibuka, dia udah langsung rohnya bangkit, jiwanya bangkit, semuanya bangkit. Walaupun waktu itu dia mungkin lagi rebahan, lagi main-main di halaman, lagi melakukan kegiatannya sehari-hari. Tapi saat tanda itu muncul, pagar itu mulai kletak dibuka. Dia itu rohnya semuanya menyambut saya, semuanya excited. Apinya itu tidak terpadamkan di dalam sini untuk menantikan tuannya datang. Itu adalah penantian manis yang didasarkan karena cinta. Kalau enggak ada cinta, adalah penantian yang kedua. Penantian yang penuh keluh kesah. Banyak ya seringkali kita menantikan sesuatu yang sebenarnya kita enggak suka. Ya. Dan itu biasa penantian yang menjadi panjang, lama dan membosankan. Nah Tuhan enggak mau penantian yang seperti itu. Tuhan ngomong kalau aku datang, apa aku mendapati iman di bumi ini, itu artinya apa? Saat Tuhan datang kita itu harus di dalamnya sini masih nyala saudara. Kalau enggak Tuhan datang menjemput mempelainya yang sudah tidak bergairah, tidak ada cinta lagi, jadi kayak istri tua. Ya. Sedangkan Tuhan itu kalau datang ke dunia ini dia ngomong mau apa sih, jemput siapa sih? Mempelai. Mempelai itu apa? Baru menikah. Mempelai itu apa? Penuh dengan gairah dan cinta. Ya. Saya waktu kalau melihat ada orang menikah kemarin, William baru menikah. Atau melihat pengantin-pengantin. Itu waktu pas pengantin lakinya di sana, pengantin perempuannya datang. Gak ada yang mukanya itu jutek. Kawin kok sama dia, gak ada. Ya, pasti kalau mempelai wanita itu sumringah mukanya. Ya. Walaupun terharu, seringkali menangis, tapi waktu melihat pengantin prianya menunggu di sana, itu dia mukanya tuh happy, sumringah. Nah itu yang Tuhan rindukan saat dia menjemput kita. Itu adakah kita ini sumringah? Adakah kita ini jiwa roh kita itu menyambut dengan sukacita? Atau kita sudah terlalu lelah sama hidup? Terlalu lelah sama hubungan dengan Tuhan? Terlalu lelah untuk menjalani romantisme bersama Tuhan? Sehingga kita itu menjadi istri tua mukanya. Ya walaupun di sini banyak istri tua tapi saya harap tetap jiwanya seperti baru menikah. Amin. Jadi kita itu harus menanti Tuhan dengan suatu antusiasme, dengan cinta yang gak padam. Sehingga saat Tuhan menyambut kita, Tuhan menjemput kita, kita itu masih bergairah. Kita masih punya iman yang menyala. Kita masih punya cinta yang menyala. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita keep dan usahakan setiap hari. Jangan kita menantikan Tuhan di dalam kekecewaan.
Jangan kita menantikan Tuhan di dalam kelelahan. Jangan kita kehilangan romantisme hubungan kita sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jadilah seperti seekor anjing yang setia. Berjaga-jaga dengan excited, dengan mengibaskan ekornya sampai tuannya datang. Itu yang Tuhan inginkan dan rindukan untuk setiap kita lakukan, ya. Nah, yang ketiga, penantian yang ketiga. Penantian yang pertama adalah penantian yang manis, yang penuh dengan gairah cinta, apinya masih nyala, pelitanya belum padam. Tapi penantian yang kedua tadi adalah penantian yang penuh dengan kepahitan, kelelahan. Nah, itu saudara, itu kalau kayak gitu nanti penantiannya tambah panjang kelihatannya. Tapi kalau kita mau belajar menyalakan pelita kita, penantiannya akan sebentar dan menyenangkan, ya. Tapi ada yang ketiga, yang ada di Kidung Agung ketiga ayat yang pertama dan kedua. Ini adalah penantian yang menyedihkan. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemui dia. Ini adalah mempelai yang sudah tidak menanti lagi. Dan di Kidung Agung 3 ini dikatakan, ada nanti saat Tuhan datang, dia mencari mempelainya yang dulu pernah setia, dulu pernah berapi-api, dulu pernah penuh gairah. Tapi saat dia datang dikatakan, aku udah cari jantung hatiku kemana-mana, tetapi tidak kutemui. Jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga ini. Nanti saat tanggal 14 Ibu Nani akan menyampaikan pesan khusus tentang menjaga pelita kita tetap terus menyala, shining light, supaya kita tidak gugur di dalam masa penantian ini. Supaya kita tidak menjadi pahit dan kecewa di dalam masa penantian ini. Tapi kita tetap menjadi seperti seekor anjing yang setia. Yang menantikan bukan dengan kebosanan, bukan dengan omelan, bukan dengan keluhan. Tapi menantikan dengan excitement, dengan penantian yang manis untuk kekasih kita datang menjemput kita. Amin. Tentang berjaga, ya. Kita bisa menilai dan bisa melihat keadaan saat ini, ya. Persiapan demi persiapan yang dilakukan. Apalagi ini kan mau Natal, ya kan. Cara anak-anak Tuhan di dalam namanya berjaga-jaga itu macam-macam, saudara. Kita ini tahu kan sekarang Natal, sekolahan, gereja, ini lagi sibuk-sibuknya, ya. Anak-anak penari sibuk untuk apa? Rasanya pengen nyambut Natal, ya. Mempersiapkan segala sesuatu untuk nyambut Natal. Kemarin ini pas saya ke rumah Sofi sama Freddy itu lagi nonton sih enggak, Freddy-nya lagi kerja, enggak ada sing nonton ceritanya. Saya datang itu lagi ditayangkan Natal di Singapura, ya. Ramai sekali, tapi enggak ada orangnya, sepi. Tapi biasanya tuh sangat menarik. Dalam hati saya, ya ini cara masing-masing dalam mempersiapkan menjelang Natal, ya, mempersiapkan menjelang Natal. Nah, tapi biarlah kita hari ini mulai memikirkan, ya, persiapan apa yang kita berikan untuk kedatangan tiba-tiba suatu saat, ya. Karena itu kita tidak tahu kapan dia datang. Tuhan datang itu ada dua macam, yaitu datang buat menjemput kita pulang, ya. Mungkin kita pulang duluan, ya. Tapi ada yang kedua adalah menyambut Tuhan di awan-awan. Nah, itu ada dua. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menyambut kita secara pribadi dan kapan Tuhan akan menyambut kita barengan
di awan-awan, tapi satu perkara, siap buat yang tadi Sofi katakan, siap buat menyambut. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Jadi kita belajar benar-benar untuk Natal ini pun kita harus siap-siap ya. Artinya gini, bukan sekedar kita memperingati dia lahir, tapi kita harus mengerti persiapan untuk kedatangan dia itu jauh lebih penting. Kita tahu ini penting kita merayakan Natal karena apa? Kita rasakan kalau dia nggak lahir, kita nggak tahu bakal kejadian bagaimana. Ya. Tapi satu perkara bukan hanya kita mengucap syukur dia lahir, tapi kita harus siap buat kita menantikan kedatangan dia secara pribadi maupun bersama-sama di dalam ketemu dia di awan-awan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyembahan selama 1 jam ini Tuhan. Sekalipun dalam keadaan cuaca yang cukup dingin Tuhan, tapi kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu, mau mengisi cawan doa dan cawan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami, keadaan cuaca yang saat ini tidak menentu. Kami melihat puting beliung yang begitu amat kuatnya Tuhan. Kami tahu mau tidak mau ini harus terjadi. Tapi tetap kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tetap melindungi kami. Sekalipun ada banyak perkara, hari ini gak bisa jalan Tuhan disebabkan karena ada tetesan-tetesan air. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah tetap akan diperbaiki dan tidak akan ada yang rusak Tuhan. Sehingga untuk Natal anak-anak, untuk Natal daripada para sekolah dan sebagainya dapat berjalan dengan baik. Kami tahu Engkau berdaulat atas tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tetap mengendalikan keadaan cuaca yang ada baik di Indonesia maupun dimanapun juga anak-anak-Mu berada. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tetap Tuhan kami menanti-nantikan Engkau. Tetap Tuhan kami percaya kemanapun kami pergi, perlindungan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Kami percaya akan hal ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau tetap akan mengendalikan keadaan bangsa ini Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan, beri damai sejahtera-Mu buat bangsa kami. Beri kesadaran buat rakyat Indonesia Tuhan. Untuk tidak memikirkan demo, untuk tidak memikirkan perkara ketidakpuasan. Tapi belajar untuk membangun bangsa ini. Untuk menjadi bangsa yang benar-benar menjadi contoh dan teladan buat bangsa yang lain. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan kepada bangsa kami ini kekuatan, kesehatan, damai sejahtera-Mu terjadi atas bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk tanggal 14 ini Tuhan. Kami sungguh minta anugerah-Mu turun Tuhan. Biar persiapan demi persiapan untuk pengucapan syukur kami karena Engkau sudah memelihara kami selama pandemi sampai dengan 2 tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan pesan akhir tahun, pesan untuk persiapan tahun depan. Supaya benar-benar kami tahu, begitu ada persiapan kami akan terima semua perlengkapan Tuhan untuk memasuki tahun depan. Buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami ada di dalam perlindungan dan pengurapan yang berasal dari Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu Tuhan, mata kami, telinga kami, dan bibir mulut kami ini Tuhan, biar senada dengan Engkau. Buat hati kami terus melekat kepada-Mu dan melepaskan kami dari keraguan-raguan kami dan ketakutan kami. Tuhan, kami serahkan tangan kami. Biar tangan kami ini melakukan semua pekerjaan kami hari ini dan kami dapat selesaikan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah kaki kami ini juga Engkau pagari untuk kaki kami ini berjalan seperti yang Engkau sudah tentukan untuk kami jalani hari ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami terus minta pimpinan yang daripadamu, supaya kemanapun kami pergi, kami tahu ada bintang yang terus memancar untuk memimpin kami menuju kepada jalan yang benar. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.